people, tomorrow we will have a celebration. Prince Inukartapati from the next kingdom will come here to propose to Chandra Kirana. All the people was very happy, except Dewi Galuh. Galuh secretly fell in love with the prince, and she was so jealous when know that the prince will marry Chandra Kirana. So she went into a place, a witch place. What can I do for you, little girl? I want you to make my sister live a miserable life. Can you curse her into a disgusting animal? Can you do that? I and my magic wand can do anything. What if we curse her into a snail? Dewi Galuh smiled slyly and agreed with the witch's suggestion. The next day, Chandra Kirana went outside the kingdom. When passing through a river, she was confronted by an ugly old woman. Where are you going, little girl? Who are you? I never met you before, said Chandra Kirana. You don't need to know who I am. I will curse you into a snail. But because I'm not that bad, this curse will disappear when you meet your Prince Charming. And that is impossible. All the spirits will come here and help me to curse her into a snail. Kirana was very shocked, and finally she got cursed into a golden snail. Oh, cute little snail. Your color is so beautiful to be a snail. But by the way, enjoy the rest of your life. Since then, Chandra Kirana spent her life in the river until one day an old woman came to the river and went fishing. She looked at the golden snail and felt amazed at the color. So beautiful. So she took the golden snail and brought it to her house. The next day, she went fishing again. But unfortunately, there is no fish that she got. She felt so hungry. But when she opened the door of her house, how amazed she was! There was a lot of delicious food on her table. She cried and ate all the foods on the table. Firstly, she was very happy, but this incident lasts for days. So she was worried and wondered who cooked all this food for her. So she pretended to go outside the house. When she looked back and peeked into the window, how shocked she was! There was a beautiful woman cooking in her kitchen. And she said, "Who are you, beautiful girl?"
were you cooking in my kitchen?" said the old woman. I'm sorry. I don't mean to enter your house without permission. I am Chandra Kirana, a prince of the Kingdom. I was cursed by a witch into a golden snail that you saved, grandmother. Thank you for saving my life, said Chandra Kirana. The old woman felt pity of her, so she let her stay in her house. On the other hand, Prince Inu Kertapati did not remain silent when he knew that Princess Kirana had disappeared. So he went here and there to look for Chandra Kirana. But unfortunately, he didn't get her anywhere. Until one day, he felt very thirsty and went to ask for help. So he knocked at one door. When the door was open, how shocked he was, because the one who opened the door was Chandra Kirana. Both of them were very happy. After that, Chandra Kirana invited the old woman to go to the kingdom with Prince Inu Kertapati. Arriving at the kingdom, Kirana told the king and the queen about everything that had happened to her. Hearing that, Dewi Galuh was afraid and ran to the forest to hide there. After that, finally, Princess Chandra Kirana and Prince Inu Kertapati got married and lived happily ever after. So, the moral of the story is, an envious heart will only bring disaster. Thank you for listening, everyone, and have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hello everyone, I'm Aida Nurulsifa, but you can call me Aida. I came from Sumedang, West Java. Tahu Sumedang is one of the icons of Sumedang, but it's not about Tahu Sumedang, but what Sumedang was like long ago. So, let's tell. The Sumedang Larang Kingdom is one of the Islamic kingdoms that once stood in the West Java, Indonesia. However, the popularity of this kingdom is not as big as the popularity of the kingdoms of Demak, Mataram, Cirebon, and Banten in the historical of literature of the kingdoms in Indonesia. However, the existence of this kingdom is historical evidence of a very strong influence in the spirit of West Java, as was done by the Kingdom of Cirebon and the Kingdom of Banten. The Kingdom of Sumedang Larang, now Sumedang Regency, is one of the various Sundanese kingdom in province of West Java, Indonesia. In addition, it is also known that other Sundanese kingdom, such as the Pajajaran Kingdom, are also still closely related to the previous kingdom Galuh. But the existence of this Pajajaran Kingdom ended in Pakuan Bogor, due to the attack by the alliance of the kingdoms of Cirebon, Banten, and Demak, Central Java. Since then, the Sumedang Larang Kingdom has become a kingdom that has broad autonomy to determine its own destiny. The Sumedang Larang Kingdom originates from Sunda Pajajaran Kingdom, which was founded by Prabu Gesan Ulun Ajiputi on the orders of Prabu Surya Dewata, before the Galuh village was moved to Pajajaran Bogor. Along with the changing times and leadership, the name Sumedang underwent several changes. The first is the kingdom of Tembong Agung. Tembong means visible and Agung means noble.
led by Prabu Guru Ajiputi in the 12th century. Then, during the time of Prabu Tajimalela, it was changed to Himbarbuana, which means illuminated nature, and then changed again to Sumedang Larang. Sumedang comes from Insumeda, Insumedangan, which means I was born, and Larang means something that is unmatched. In the mid-16th century, Queen Pucuk Umum, a woman descended from ancient Sumer kings, who was a Sudanese Muslim, married Prince Santri in 1505 to 1579 AD, who had the title Ki Gedeng Sumedang and ruled Sumedang Larang together and spread Islam teaching in the region. The marriage of Prince Santri and Queen Pucuk Umum gave birth to Prabu Gesan Ulun, or known as Prabu Angkawijaya. Prabu Gesan Ulun was crowned as the regent of Sumedang I in 1580 to 1608 AD, replacing the power his father, Prince Santri. He set Kutamaya as the capital of the Sumedang Larang Kingdom, which is located in the western part of the city. His territory includes Kuningan, Bandung, Garut, Tasik, Sukabumi Priangan, except Galuh, Ciamis. During the reign of Prabu Gesan Ulun, the Sumedang Kingdom experienced rapid progress in the social, cultural, religious, military, and political fields of government. However, when Rangga Gempol assumed leadership in 1620 AD, Sumedang Larang was made the territory of the Kingdom of Mataram under Sultan Agung, and its status as kingdom was changed to regency by him. Until now, Sumedang still has the status of a district. As a remnant of the political conflict, they were heavily interfered with the Mataram kingdom at the time. As for historical artifacts in the form of war relics, royal attributes, equipment of kings, and ancient manuscripts from the Sumedang Larang Kingdom, they can still be seen in general at the Prabu Gesan Ulun Museum, Sumedang, which is located just south of the Sumedang Town Square, united with the Sri Manganti Building and government buildings local area. So, that's the story about Sumedang Larang Kingdom, or what is better known as Sumedang District. Hopefully, with this story, Sumedang will be better known throughout Indonesia. Thank you for listening. Sorry if there are mistakes. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon. I'm Joanna Teresia Carolina Banda. I am from Baleribu Senior High School in Nangkekeo, East Nusa Tenggara. Now, I will tell you a story from Timor. The title is Baladi. Once upon a time, there was an old... Sekali lagi dimohon untuk para peserta untuk segera rename nama Zoom dengan format nama underscore kategori. Sekali lagi dimohon untuk seluruh peserta segera rename nama Zoom dengan format nama underscore kategori. Terima kasih. Tes. mother who was very famous from her crimes. Baladil, her name. So named because her ears are very wide, almost as wide as a taro leaf. Her daily job is stealing, and sometimes, when necessary, she bewitches other people. Also, she often steals or takes animals and children. One day, Baladili went to feed drinking water. The spirit is far from her house. On the way back to her house, she met two children
tending his goats in the middle of meadow. Two children were named Loba Kepalu and Medo Kepalu. It just so happened that it was a cold day and it looked rain to be going on. Loba Kepalu and Medo Kepalu rushed to bring their goat home for fear of the rain. Baladili, who was carrying water, also passed through the meadow when the two children bring their goats. When she met them, she said, "Hey, sweetie, come to my house to take shelter. Wait until the rain stops, so will your goats. My house is big and beautiful. Can take cover under my earlobe. Good, isn't it? If you go home now, you and your goat will cook in the rain. But if you stop, you can take shelter in my house. Then I will serve you both a delicious one." Hearing Baladili's greetings, Loba Kepalu and Medo Kepalu looked at each other and said, "Where is Grandma's house?" "My house behind this cave, near the river," answered Baladili. Finally, both of them agreed to the cover of Baladili's house. Arriving at Baladili's house, it was rain heavily. The goats are sheltering under Baladili's house. Meanwhile, she was cooking rice in the kitchen for them. Long after the food is all ready, Baladili said, "Hey, sweetie, let's eat together. My promise to prepare you a delicious food. Now, see, it's ready. After it, you both can rest in my bed." After eating their meal, Loba Kepalu and Medo Kepalu feel tired and wanted to rest, and they fell asleep. When the two children wake up, they was very surprised that it was dark in the room and it was already night. Both of them were crying. Baladili realized that the two children had wake up and said, "My sweetie, don't cry. Grandma is here. I'm roasting a food for you to eat. After eating, sleep again, because it was already late. Tomorrow, you both only can go home." After that, Baladili turned out the light and tasted the food she was ready. Baladili joked with them. She said, "This food is delicious and had a loaf of fat. Do you have the same meal as a loaf of fat?" The two children answered, "Yes, we have a meal have a lot of fat." "Why, Grandma? Why you ask like that?" Loba Kepalu and Medo Kepalu asked Baladili. They were very suspicious of Baladili, friendly but pretending to be, and appeared to have a somebody. Baladili replied, "Oh, your God have been sheltering under my house. No one's animals can disturb you." When Loba Kepalu and Medo Kepalu were in the cold contemplating their fate, a small mouse appeared with him. The name is Ina Dila Kejoy. Next, Ina Kejoy asked Loba Kepalu and Medo Kepalu to take a spear and coconut oil were in the room. Next, Ina Dila Kejoy summoned a rat to make a hole in the walls of the room, so that Loba Kepalu and Medo Kepalu can escape from the home. Furthermore, Ina Dila Kejoy said to Loba Kepalu and Medo Kepalu to hide in the next of Baladili's house, and don't forget to bring coconut oil with them. Meanwhile, the rat's people have been eating all of Baladili's food. When Baladili returned home, she was very angry. Her rice, peanuts, and corn have been eaten by the rat's people. Suddenly, Ina Dila Kejoy come back again and said to Baladili, "Hey, Baladili, all of your food have been eaten by the two children. And look, they escaped." Baladili replied, "Nonsense, you bastard rat. All of my food have been eaten by you, rat people. Now I will to kick you out from my house." But before that, Ina Dila Kejoy said to Baladili, "Those children have been hiding behind your home." And the next, Baladili on the way behind of her house, but not found. Baladili said, "Your two were here. Why are you hiding here, my sweetie? It's better than you if you go down." Two children replied,
grandma is better helping us. In that, Baladili climbing up into guava tree, and both of them shot Baladili so that she go down and die. After that, Lobok Palu and Medok Palu went to back home. When they arrived in their home, they told everything about their experience to their parents and all people of her village. Lobok Palu and Medok Palu have been praised by the people of her village because their success to kill Baladili. End of the story. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I'm Naila, an active student in SMK Syafi'iyah Pakesaji Malang. So, in this occasion, I tell you a story titled Roro Jonggrang. Let's start with long time ago. There was kingdom named Prambanan. All the people of Prambanan lived peacefully. One day, Prambanan kingdom was attacked and occupied by Pengging kingdom. Then Prambanan was ruled by Bandung Bondowoso of Pengging kingdom. He was a mean king and had a great supernatural power. His armies were not only human but also genies. The king of Prambanan had a beautiful princess named Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso fell in love with her and went to marry her. Oh, beautiful lady, who are you? I am Roro Jonggrang, the princess of Prambanan. You're very beautiful. Will you be my queen? She was shocked. She didn't like Bandung because he was a mean person. She wanted to refuse, but she was afraid that Bandung Bondowoso would be angry and endanger the people of Prambanan. Then she came up with a plan. Bandung Bondowoso, if you want to marry me, you have to be temples. For me, just one night, could you? What? That's impossible. Okay, I accept it. He consulted his advisor. Your Majesty, you can ask the genies to help build the temples. So, Bandung Bondowoso asked the genies' armies to help him build 1,000 temples. Come to me, my genies' armies. Come to me, my genies' armies. I need your help. Come to me. Ho, 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 ho. My lord, what could we do to help you? Prepare your genies' armies. I need to help me build 1,000 temples tonight. Ho, 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 ho. With your pleasure, my lord. All the genies' armies worked in unbelievable speed. Meanwhile, Roro Jonggrang heard from her servant that the building of the 1,000 temples was almost finished. She was worried. What shall I do? With a gun, she came up with a great idea. My servant, I need your help. Prepare a lot of straw and mortar. Come on, hurry up. Burn the straw and pounding the mortar. All the servants did what Roro Jonggrang ordered them. Burn the straw and mortar. Making the genies think the sun is going rise. It's already done. We have to go. All the genies immediately stopped their work and ran away from the sunlight that they fled off. They didn't know that the firelight
was from burning of the straw, not from the sun. Bandung Bondowoso, can we stop the genius from leaving? We're so angry. Then Roro Jongrang just tricked him. Hey Roro Jongrang, you can't fool me. I already have 999 temples. I just need one more temple. He pointed his finger to Roro Jongrang. Now, I'll make you the last temple I need. Magically, Roro Jongrang's body became the statue. Until now, the temple is still standing at Prambanan area of Central Java. The temple is called Roro Jongrang Temples. You are usually known with Prambanan temples. That's all a story about Roro Jongrang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kami akan mengirim link registrasi di room chat. Silakan bagi seluruh peserta untuk mengisi link tersebut. Dan sekali lagi kami ingatkan bagi seluruh peserta silakan on cam dan off mic, hanya on mic jika ada keperluan atau diskusi. Terima kasih. Dimohon para peserta mengisi link registrasi dengan hati-hati, pastikan bahwa seluruh informasi yang ditulis sudah benar. Dan untuk penutupan, link registrasi akan ditutup pada pukul 11.
Good day to you audiences. My name is Gunan Chopra and I am your storyteller for today. So, why don't we all settle down, relax, and I'm going to start the story for you. Alright, so it starts that long time ago in ancient China. There lived a beautiful woman named Bai Suzhen. Bai Suzhen was fair like no other, and she was captivating everyone in the city. She was also married to a smart, hard-working man named Su Xian. Together, they opened a medicine shop in the city. Every day, Bai Suzhen would prepare the herbs to be made into medicine, and Su Xian would sell those medicines to people in the city. Soon, their business became very successful. Their medicines worked wonderfully, and soon everyone flocked to buy their medicine. However, Su Xian had a very jealous rival. He also wanted to be successful, but he couldn't. And so he decided to destroy the couple's reputation. He sneaked into their shop, threw away all their good herbs, and replaced them with rotten herbs. With that, he thought that the couple wouldn't be able to make any medicines and people would buy medicine from him. But the next few days, he came to check the shop and found that their business was still running as usual, and even more people decided to buy medicine from them. He was so confused why his plan didn't work out, and so he decided to give up and move to another city. And do you want to know? It was because Bai Suzhen was able to use those rotten herbs and make them into good medicine. But how? Aren't you curious? How did Bai Suzhen able to do that? Well, here comes the revelations. One day, an old grumpy monk named Fa Hai decided to visit Su Xian. He took one look at Su Xian and said, "Young man, your wife is a demon. Get rid of her." Su Xian was shocked. There was no way his kind-hearted, resourceful wife was a demon, so he decided not to listen. But the monk insisted by giving him a bottle of Realgar wine, a magical wine that reveals the truth to anyone who drank it. At first, Su Xian didn't think anything about it. He didn't want to break the trust of Bai Suzhen. However, on the night of the festival, curiosity got the best of him, and so he poured one small cup of the magical wine. When the wine touched Bai Suzhen's lips, a puff of smoke enveloped her, and out of the smoke, instead of his wife, he found a giant white serpent. He was so shocked that he collapsed to the ground and died. Realizing what just happened, Bai Suzhen became really sad. And as it turned out, Bai Suzhen was the immortal white snake demon. In her current life, she decided to repay the kindness of Su Xian, who saved him from death in her past life. And so she used her magical power to take the form of a woman and help improve their fortune together. But now, in death, her power was not enough to revive Su Xian. But there was one last resort. On the top of Kunlun Mountain, there was the magical longevity herb that could bring anyone back from the dead. But this herb was guarded by a fierce deity named Shou. But she didn't care anymore, and so she used her magic to flee to the mountain in order to steal the herb. When she was about to pluck one herb, she got caught by the deity, so the deity used his spell to pin her down to the ground. He interrogated her.
by Su Chen. You do not need this herb. You are already powerful and immortal. Why? Why are you stealing? Bai Suchen, in sadness, told him everything. So please, God, spare me one herb. I just wanted to save my husband, please. Once the deity Shou listened to her whole story, he was amazed by her sacrifice and decided to give her exactly one herb to save her husband. Now that she has gotten the herb, she flew back to Su Xian's side and put the herb on his lips. The moment that happened, color came back to Su Xian and he slowly opened his eyes. He looked at his wife and smiled at her. She told everything that just happened and they hugged each other. Demon or not, she was happy. He was happy to see his wife. And from that day on, they decided to love and trust each other even more, strengthening their love and faith toward each other. And so that's the love story between the immortal white snake and Su Xian. Well, as the wise would say for this story, once trust and kindness transcend fate and space, come back for one another. Kindness and trust will always come back to you. That's the end of the story. Thank you and see you on another story. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before giving you my story, let me introduce myself. My name is Alia Faizatul Rahmaida. I'm from SMK Asyafiyah Kemenagong, Malang. Here, I want to tell you a story about Cinderella. Once upon a time, there was a beautiful girl named Cinderella. She lived in her wicked stepmother and two stepsisters. They treated Cinderella very badly. One day, they were invited to the grand ball in the king's palace. But Cinderella's stepmother wouldn't let her go. Cinderella saw her party gowns for her stepmother and stepsister and curled her hair. Then they went to the ball, leaving Cinderella alone at home. Cinderella felt very sad and began to cry. Suddenly, a fairy godmother appeared and said, "Don't cry, Cinderella, I will send you to the ball." But Cinderella was sad. "I don't even know where was the ball." The fairy godmother, with her magic wand, and changed Cinderella's old clothes into a beautiful new gown. The fairy godmother then touched Cinderella's feet with her magic wand. And look, she had beautiful red slippers. "Why, how will I go to the grand ball?" The fairy godmother fancied mice playing at a fountain in the kitchen. She touched them with her magic wand, and the mice became so shiny like horses, and the coachman and the pumpkin changed into a gallery. Cinderella was overjoyed and set over the ball in the coach drawn by the sea like horses. Before leaving, the fairy godmother said, "Cinderella, this magic will only last until midnight. You must go home by then." When Cinderella entered the palace, everybody was struck with her beauty. The one in the village
Cinderella's stepmother or stepsister knew really was in her pretty clothes and toys. The handsome prince also saw her and fell in love with Cinderella. Do you want to dance? And Cinderella said, yes. The prince danced with her own light and nobody recognized the beautiful dancer. Cinderella was so happy dancing with the prince that she almost forgot the very godmother had said. And the last moment, Cinderella remembered her fairy godmother's words and she ran to go home. Oh, I have to go. Goodbye. She cried and ran out of the palace. One of her glass slippers came out, but Cinderella didn't come back for it. She arrived home just as clock struck 10. Her coach turned back into a pumpkin, the horses into mice, and her Bible go into rats. Her stepmother and stepsister reached home shortly after that. They were talking about the beautiful girl who had been dancing with the prince. The prince had fallen in love with Cinderella and wanted to find out how the beautiful girl was, but he didn't even know her name. He found the glass slippers that he came out Cinderella's foot and she ran home. I will find her. The lady whose foot fits the slippers will be the one I marry. The next day, the prince and his servants took the glass slippers and went to all the houses in the kingdom. They wanted to find the lady whose feet would fit in the slippers. All the women in the kingdom tried in slipper, but it wouldn't fit any of them. Cinderella's stepsister also tried on the little glass slippers. They tried to squeeze their feet and push hard in the slipper, but the servants was afraid the slippers would break. Cinderella's stepmother wouldn't let them try the slipper on, but the prince saw her and said, "Let her also try on." The slipper fit her perfectly. The prince recognized her. He married Cinderella, and together they lived happily ever after. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone! I would like to introduce myself. My name is Ida Susanti as delegation from Bahawi Budhari University. And now, I'm standing up here. Tes. Perhatian kepada seluruh peserta diharapkan untuk on kamera hingga akhir acara dan off mic kecuali jika sudah sampai ke sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta dimohon untuk memastikan sinyal tetap stabil karena kami para panitia tidak akan mengulang penjelasan. Sekali lagi para peserta dimohon untuk rename nama Zoom dengan format nama underscore kategori dan segera mengisi link registrasi yang telah disediakan, karena link tersebut akan ditutup pada pukul 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, saya Natasha sebagai MC, ditemani oleh rekan saya. Saya Sri Nuning Lestari sebagai moderator. Saya sebagai MC di sini akan memandu acara technical meeting dalam rangka AFOS 2023 dengan mempersembahkan storytelling competition. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua bisa berkumpul di acara yang sudah kita nanti-nanti, AFOS Asia Festival Old Story. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang kepada Rektor Asia Ibu Risa Santoso BAMED dan dosen fasil kami Dr. Teresia Pradiani SEMM dan Dr. Tri Wahyuni SPD MPD. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Lapis Malang, Dea Bakery, FG Store, Putra Langgeng, PT Anori, Super Heru, Ayam Geprek Sai Cabang Saksopon, Beana Kurnia Jaya, Glower Herbals, Tidar Sakti, Radio Kencana, Speak Up Malang, dan lain-lain yang sudah menjadi sponsorship untuk acara kita kali ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada media-media partner yang telah membantu memperlancar jalannya acara kita pada hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dari Ketua Pelaksana AFOS. Yang kelima, sambutan dari Rektor Asia. Yang keenam, pemaparan materi dan dari panitia selaku si acara AFOS. Yang ketujuh, sesi diskusi dan tanya jawab. Yang kedelapan, pengumuman hasil babak penyisihan. Yang kesembilan, dokumentasi. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Selanjutnya kita awali acara hari ini dengan berdoa. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk seluruh hadirin diharap berdiri dan ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pelaksana AFOS kepada Gregorius Yopiristus. Tempat dan waktu kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, Ibu Risa Santoso, BA MED. Kepada yang terhormat dosen fasilitator mata kuliah BP dan TIP, Ibu Dr. Teresia Pradiani SEMM dan Ibu Dr. Tri Wahyuni SPD MPD. Kepada yang terhormat Pak Sunu sebagai dosen SK dan koordinator mengenai big event, dan yang terhormat kepada seluruh panitia AFO Storytelling National Storytelling Competition, dan yang terhormat pula kepada para peserta, pembimbing, dan wali peserta. Singkatnya, para hadirin yang saya muliakan. Sepatutnya sebagai umat yang beriman, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan kasih-Nya. Kita diperkenankan hadir baik melalui online maupun offline secara sehat walafiat. Dalam acara ini, yaitu AFOS Asia Festival All Story, mengembangkan konsep yaitu pengembangan menyampaikan informasi. Dalam informasi, di situ tersantum mengenai makna tentang hal yang ingin disampaikan. Komunikasi berperan dalam penyampaian informasi kepada lawan bicara, baik verbal maupun non-verbal. Di sini kita bisa melihat kapasitas mengenai para pembicara, kepribadian atau hal-hal yang disampaikan. Sekiranya kami penyelenggara National Storytelling Competition, yaitu AFOS, bisa menjadi wadah baik dari kami maupun kepada para peserta untuk meningkatkan kapasitas diri dalam pengembangan kemampuan berkomunikasi, terutama bahasa Inggris. Sekiranya dengan kegiatan ini, pemahaman mengenai bahasa Inggris yang merupakan bahasa yang global dapat mendorong kita untuk terus maju dan belajar kembali. Di akhir kata, jika ada salah baik dari saya maupun panitia, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kepada Saudara Yopi kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu Ibu Risa Santoso sebagai Rektor Asia. Kepada Ibu Risa Santoso BA MED, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Bu Rektor, kami silahkan. Baik, terima kasih. Barusan saya tidak bisa unmute sendiri soalnya, terus dari host. Terima kasih, ini barusan sudah bisa clear ya suara saya ya? Kalau boleh mungkin saya dijadikan co-host, nah ini biar bisa nanti saya dibantu deh. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah datang juga. Ini boleh apakah dibantu untuk teman-teman yang saat ini mungkin sedang tidak berbicara, tolong dibantu untuk di-mute. Terima kasih. Ini thank you buat teman-teman yang sudah hadir secara offline maupun online. Terima kasih banyak. Terutama juga saya mau kepada teman-teman yang sudah berada di balik layar membuat acara ini menjadi kenyataan. Buat teman-teman yang bukan dari Asia, selamat datang dan salam kenal juga. Saya Risa dari Institut Asia. Saat ini saya adalah rektor di kampus kami. Di kampus kami sendiri ada 2 fakultas, yaitu Fakultas Teknologi dan Desain dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan saat ini kami memiliki 5 prodi S1 dan 1 prodi S2.
Nah, kami di sini pun sebenarnya ini adalah acara bisnis practice dan technology and practice. Jadi teman-teman yang ada di sini semua panitia adalah mahasiswa dari Institut Asila semester 3. Dan ini sesuatu hal yang menurut kami sangat kami banggakan juga, teman-teman sudah dapat mengadakan acara ini sampai dengan titik ini, dan tentunya harapannya akan lancar sampai dengan big event acara akhir nanti di Februari. Dan tentunya terima kasih banyak buat semua partisipan yang sudah mengikuti acara storytelling AFOS ini, Asia Festival Old Story. Dan menurut saya ini hal yang sangat bagus untuk teman-teman lakukan, teman-teman coba, karena menurut saya ini menyentuh dua hal yang penting ya di dunia kami sekarang, di dunia sekarang ini. Yang pertama adalah globalisasi, di mana kita mau nggak mau perlu berkomunikasi sama orang, perlu juga bisa belajar bahasa Inggris yang mungkin sekarang kalau kita bilang itu world lingua franca ya, bahasanya dunia, rata-rata bisa bahasa Inggris. Dan mau nggak mau kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain juga, dan itu yang tadi sempat disebutkan juga oleh Ketua Panitia bahwa kita mau nggak mau harus bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dan kalau kita bilang storytelling itu mungkin hanya untuk anak-anak ya, ini mungkin gambarnya di belakang ini gambarnya cute untuk anak-anak gitu. Tapi sebenarnya storytelling sendiri itu kalau kita teman-teman nanti sudah mulai masuk ke dunia kerja malah menjadi semakin penting. Gimana kita bisa membuat sebuah skenario dan narasi yang menarik buat orang lain, yang mudah dipahami oleh orang lain, untuk mendapatkan tentunya apa yang kita inginkan, bisa meningkatkan juga apa yang mungkin sesuatu yang biasa kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, kita jualan pun itu pasti perlu sebuah komunikasi dan storytelling. Dan kalau teman-teman lihat semua brand-brand di luar yang terkenal-terkenal, sekarang teman-teman bisa ketemu di mana aja, apakah itu mobil, komputer, mungkin itu ada beberapa brand-brand yang kita on top of our mind langsung tahu gitu ya, seperti mungkin Honda ataupun yang lain-lain, ada banyak lah. Itu semua mereka mempunyai sebuah story juga yang ingin mereka komunikasikan. Orang-orang yang mungkin naik motor yang besar, merasa bangga. Nah, mau nggak mau itu semua adalah bagian dari storytelling. Jadi storytelling sendiri teman-teman pasti akan nanti menemukan setelah lulus pun, setelah teman-teman melewati ini, semua tentunya pasti teman-teman akan menemukan di dunia sehari-hari kita. Jadi ini be thankful teman-teman sudah bisa ini latihan di sini, ada sebuah wadah di mana teman-teman ini bisa mencoba mempersuasi dengan storytelling teman-teman, dan harapannya dengan ini kita semua bisa belajar sesuatu yang lebih dan juga tentunya meningkatkan diri kita lagi untuk menjadi lebih baik. Terima kasih banyak juga bagi semua yang sudah terlibat. Semoga ini teman-teman yang lolos di babak 10 besar semifinal ini semakin maju terus, dan tentunya yang mungkin belum beruntung tidak patah semangat dan terus mencoba, karena ini kan cuman one part of your experience. Jadi pasti tentunya teman-teman masih bisa mengikuti banyak hal lain, latihan yang lebih banyak, karena itu mau nggak mau kita harus praktis dan terus-terusan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh panitia, kepada seluruh dosen pembimbing, dan juga seluruh teman-teman yang terlibat dalam acara ini. Semoga menjadi acara yang lancar dan berguna bagi kita semua. Selamat pagi dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Kepada Ibu Risa Santoso kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sunu Jatmika, Eskom Mkom selaku koordinator dari BPTIP Institut Asia Malang. Kepada Bapak Sunu, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Ibu Rektor Institut Asia Malang, Ibu Risa Santoso, selamat pagi Ibu. Dan yang kami hormati Ibu-Ibu Fasil, ada Ibu Tere dan Bu Yuni, terima kasih yang sudah bekerja keras mendampingi teman-teman mahasiswa yang sudah merunning kurang lebih 3-4 bulan ya, untuk mencari peserta, mencari sponsor dan lain-lainnya. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang hadir di sini maupun yang secara online juga. Oke,
Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan berkat-Nya kita masih dikumpulkan di ruangan ini, baik yang ikut offline maupun online, sehingga acara dari Asia Festival of Story ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi pada intinya bagi peserta yang saat ini sudah masuk di 10 besar, ini adalah semua sudah juara. Jadi sebenarnya adalah semua sudah juara. Oke. Bahwa di dalam bisnis praktis ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Risa selaku Rektor Institut Asia Malang bahwa kita ada 2 fakultas, yaitu Fakultas Teknik dan FTD dan FEB, di mana ada 5 jurusan, di mana masing-masing ini merunning bisnis praktis. Ada BP1, BP2 dan BP3, ya kan? Ada BP1 dan BP3 sampai BP3, di mana bisnis praktis ini adalah menjadi salah satu different pembeda kampus Institut Asia Malang dengan kampus-kampus lain. Kenapa menjadi different? Karena adalah bahwa di bisnis praktis ini adalah mahasiswa benar-benar diceburkan case by case-nya selalu praktek. Nah, ini salah satu contohnya adalah di mana semester 3 mahasiswa mengambil BP3 ini merunning kegiatan, yaitu membuat kegiatan, salah satunya adalah Asia Festival of Story, di mana mahasiswa harus belajar mencari sponsor, mencari peserta, dan sebagainya. Nah, ini merupakan gambaran dari praktek langsung dari bisnis praktis di Institut Asia Malang. Jadi saya selaku koordinator bisnis praktis banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Fasil yang selalu mendampingi mahasiswa, ya kan, baik pagi, siang, bahkan malam, ya kan. Nah, nanti sebagai puncaknya kita akan mengadakan kegiatan big event selama 2 hari di Mall di Noyo, yaitu tanggal 4 dan 5 Februari. Ya, silakan bagi teman-teman peserta bisa hadir di kegiatan tersebut, ya kan. Kita juga mengundang guest star dari Jakarta, ya kan, di mana artisnya juga sedang naik daun, ya kan. Jadi dari YouTuber tapi yang sudah bagus, yaitu adalah Eltasia, ya kan. Jadi kami persilakan bagi teman-teman pemenang khususnya, ya, bisa hadir di kegiatan tanggal 4 dan 5, di mana di sana banyak kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang mulai dirunning dari jam 10 pagi sampai jam setengah 10 malam, ya kan. Ada kegiatan basar, ada kegiatan lomba dance, pop singer, kemudian juga ada hiburan. Ya, jadi sekali lagi pasti akan meriah. Kami mohon untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini maupun yang nanti secara online yang saat ini sedang mendengarkan atau sedang merunning secara online bisa hadir pada kegiatan puncak di big event tanggal 4-5 Februari. Jadi sekali lagi saya selaku koordinator bisnis praktis banyak-banyak mengucapkan terima kasih, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rektor yang selalu mendampingi dari segala hal untuk kegiatan bisnis praktis di Institut Asia Malang. Selamat pagi, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Pak Suno kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu materi dan diskusi yang akan dipandu secara langsung oleh Saudara Huning. Kepada Saudara Huning, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Natasha. Untuk acara selanjutnya akan saya ambil alih, yaitu untuk materi dan diskusi. Untuk materi dan diskusi akan dipandu secara langsung oleh Kak Alicia selaku si acara Asia Festival of Story. Kepada Kak Alicia, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya kepada seluruh para peserta, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat yang tersedia. Apabila on mic bisa disampaikan secara langsung pada saat sesi tanya jawab dibuka. Terima kasih. Terima kasih Mbak Moderator atas waktu dan tempatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah hadir di acara kita kali ini di TM, di Technical Meeting AFOS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih ke materi apa itu AFOS dan tentang teknis lomba kita. Apa itu AFOS? AFOS sendiri itu adalah singkatan dari Asia Festival Old Story. Di sini kami mengambil tema From the Tale We Learn, yaitu kegiatan lomba storytelling yang diadakan oleh mahasiswa-mahasiswi lintas prodi di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Kegiatan AFOS itu adalah perwujudan dari tugas mata kuliah Business Practice dan Teknologi in Practice 3 yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang dilaksanakan oleh anak mahasiswa-mahasiswi semester 3 atau yang angkatan 2021. Sasaran kegiatan AFOS yaitu semua khalayak umum dari Sabang sampai Merauke. Di sini kami memiliki 2 kategori yaitu yang pertama ada kategori pelajar dimulai umur 7 tahun sampai dengan 18 tahun dan ada kategori umum dimulai dari umur 19 tahun sampai 25 tahun. Lomba AFOS sendiri akan kita adakan selama 3 tahapan. Yang pertama ada babak penyisian, terus dilanjut ada babak semifinal, dan yang ketiga ada babak final. Di babak penyisian sudah kita laksanakan di kemarin, yaitu di tanggal 2 sampai 4 Januari 2023, yang dengan sistem online mengirim link karya lalu dipublish di YouTube AFOS. Untuk penilaian babak penyisian sendiri sudah kita laksanakan 2 hari terakhir ini di tanggal 5 dan 6 melalui di sosial media AFOS sendiri, dan pengumuman peserta yang lolos ke babak semifinal akan diumumkan di akhir acara technical meeting ini. Untuk babak semifinal akan kita adakan di tanggal 8 sampai 9 Februari 2023 dengan sistem online mengirim link karya seperti babak penyisian dan akan dipublish di YouTube AFOS. Untuk babak semifinal 20 peserta dari 2 kategori wajib memilih satu judul dari 10 judul cerita yang telah disiapkan oleh panitia. Peserta yang masuk babak semifinal berkesempatan menjadi juara favorit melalui like terbanyak di YouTube. Pengumuman peserta yang lolos ke babak final akan diumumkan pada tanggal 11 Januari pada jam 9 pagi. Di seluruh sosial media AFOS. Di sini ada beberapa judul cerita semifinal. Yang pertama ada Rapunzel, The Little Red Riding Hood, ada The Princess and the Pea, ada Thumbelina, ada Mouse, Deer and Tortoise, ada The Legend of Butterlike, The Legend of Roro Jonggrang, ada juga The Legend of Tobalike, The Legend of Malin Kundang, dan yang terakhir ada The Legend of Batu Menangis.
Jadi kalian bisa memilih satu judul untuk dibawakan untuk babak semifinal nanti. Lanjut. Untuk yang terakhir ada babak final yang akan dilaksanakan di tanggal 12 Januari 2023. Di sini akan dilaksanakan secara hybrid, di mana jika kalian ingin melaksanakan secara online bisa langsung hadir di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, atau jikalau kalian tidak bisa mengikuti secara online melalui Zoom yang akan kita adakan di tanggal 12 nanti. Bagi empat peserta dari 2 kategori yang lolos ke babak final nanti, wajib membawakan judul cerita yang telah disiapkan oleh panitia. Judul cerita akan kami bagikan di tanggal 11 setelah pengumuman juara masuk ke final. Pengumuman juara 1, 2, dan juara favorit akan diumumkan pada hari dan tanggal yang sama saat akhir kegiatan berlangsung. Jadi untuk di kegiatan kita di tanggal 12 nanti, untuk juara 1, 2, dan favorit akan kami umumkan di akhir kegiatan juga. Lanjut ke tata tertib final pada tanggal 12 Januari, peserta berpakaian bebas dan rapi sesuai dengan cerita yang dibawakan. Berarti kalian bisa memakai kostum sesuai judul cerita yang kalian bawakan dengan properti-properti yang memadai. Setiap peserta wajib hadir maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. Lalu peserta diperbolehkan mengikuti final melalui offline ataupun online. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di AFOS. Untuk teknis penilaian, kita memiliki 5 teknis. Di dalam 5 teknis itu ada beberapa poin. Yang pertama ada 1, yaitu pronunciation. Di situ ada 2 poin, 1 ketepatan, di mana yang diperhatikan adalah pengucapan kata dalam berbahasa Inggris. Yang kedua ada kejelasan, di mana yang diperhatikan ada kalimatnya, pengucapan kalimat dalam bahasa Inggris. Yang kedua ada intonasi. Di dalam intonasi ada poin penokohan, penilaian memperhatikan cara peserta dapat membedakan secara jelas berbagai tokoh yang diperankan dalam satu cerita. Yang kedua ada dinamika, penilaian dengan memperhatikan bagaimana cara peserta memainkan nada tinggi atau rendah atau keras dan lembutnya saat membawakan cerita. Yang ketiga ada ekspresi. Di ekspresi ada mimik wajah. Yang diperhatikan adalah mimik wajah peserta sesuai atau tidak dengan keadaan dalam cerita yang dibawakan. Lalu ada gestur tubuh, yang diperhatikan adalah gestur tubuh dalam membawakan alur cerita. Yang keempat ada kelancaran, yaitu bagaimana peserta membawakan ceritanya dengan lancar atau terbata-bata. Yang kelima ada kreativitas, yang di sini ada 3 poin. Yang pertama kostum. Penilaian dengan memperhatikan pakaian yang digunakan oleh peserta sesuai atau tidak dengan cerita yang dibawakan, dan paling penting adalah kesopanan pakaian untuk peserta. Yang kedua ada tata rias. Tata rias ini memperhatikan tata rias make up ataupun tatanan rambut. Yang ketiga ada properti, di mana yang diperhatikan adalah properti yang digunakan oleh peserta sesuai atau tidaknya dengan tema yang kalian ambil.
karena dalam menggunakan properti akan lebih mudah dalam menyampaikan alur ceritanya. Selanjutnya ada penjurian. Di sini ada 3 dewan juri yang akan menilai. Yang kedua, lomba ini akan dinilai dan diputuskan oleh dewan juri. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Yang pertama, ini ada dewan juri bernama Agung Setiawati MPD. Jabatan sebagai CEO Founder Speak Up English, lebih dari 10 tahun, berpengalaman berkecimpung di dunia pembelajaran mulai dari jenjang anak-anak sampai mahasiswa dan profesional. Yang kedua ada Dr. Tri Wahyuni SPD MPD. Pekerjaan sebagai dosen bahasa Inggris di ITB Asia Malang dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2 pendidikan bahasa Inggris dan S3 teknologi pendidikan. Berpengalaman mengajar sejak 2013 sampai sekarang, pernah menjadi juri storytelling tahun 2015 sampai 2022 dan sebagai pembina UKM Bahasa Inggris sejak 2020 sampai sekarang. Dan untuk dewan juri yang terakhir kita ada Kak Tiara Kamileva, mahasiswa aktif semester 5 jurusan Desain Komunikasi Visual yang memiliki hobi menulis cerita dan fasih dalam berbahasa Inggris sejak usia 5 tahun. Berpengalaman pernah menjadi pemenang berbagai lomba bahasa Inggris di berbagai jenjang. Sejauh ini Kak Kamileva ini sepertinya seorang penikmat cerita yang berharap suatu hari nanti akan bisa menerbitkan ceritanya sendiri. Semoga berhasil, Kak. Ini ada satu quote dari kami para panitia untuk para peserta. Don't be afraid to try what you want. Jangan pernah takut untuk mencoba yang kalian inginkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih Kak Alessia atas materinya. Sesi tanya jawab dibuka. Apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk para peserta untuk on mic atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Sekali lagi untuk para peserta, apabila ada pertanyaan silakan on mic atau bisa menulis pertanyaannya di kolom chat yang tersedia. Di kolom chat ada pertanyaan atas nama Solihin. Untuk yang tidak kebagian absen, tidak mendapatkan sertifikat ya, Kak? Untuk link nanti akan di-share kembali di grup karena batas waktu. Untuk sertifikat juga akan kami share link kembali untuk mengingatkan. Ada tambahan Ibu Tri? Iya, untuk sertifikat kepada seluruh peserta akan diberikan kepada peserta yang sudah mendaftar dan mengirimkan karya yang kami nilai pada babak penyisihan. Seluruhnya ya, seluruh peserta. Jadi jangan khawatir, nanti panitia akan meminta data kembali, data yang benar, nama yang benar, untuk dibuatkan sertifikat peserta bagi seluruh peserta yang karyanya sudah masuk ke kami.
Ya, kemudian untuk peserta yang masuk 10 besar nanti akan dapat sertifikat yang berbeda, tidak hanya partisipan tapi the best 10 participant gitu ya. Dan untuk the winner pasti ada sertifikat tersendiri lagi, seperti itu. Oh ya, sertifikat juga diberikan kepada pendamping. Jadi dari teman-teman seluruh peserta di sini, mohon kalau ada pendamping dari sekolahnya, namanya disampaikan ke panitia juga ya, seperti itu, agar kami buatkan sertifikat untuk pendamping. Nama, gelar harus jelas dan benar, seperti itu. Gitu tambahannya, Kak. Baik, terima kasih Putri dan Kak Alicia atas penjelasannya. Berarti untuk seluruh peserta dan pendamping tidak usah khawatir karena nantinya semua akan tetap mendapatkan sertifikat asalkan mengisi link yang telah disediakan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Baik, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, saya dari SMP Muhammadiyah, pendamping dari Rizka Nurrahma. Seandainya tadi kan di teknis tadi disampaikan bahwa pengumuman semifinal itu tanggal 11-nya menuju final dan materi baru disampaikan tanggal 11, sementara tanggal 12 itu tampilnya ya, itu waktunya apa nggak terlalu singkat ya untuk dari anak-anak untuk menyiapkan itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Karena itu memang udah keputusan dari panitia sebagai challenge Ibu untuk semua peserta yang lolos nanti. Jadi memang cuma dikasih batas waktu 1 hari, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Putri? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Mohon maaf tadi Ibu siapa, Kak? Ibu Puspita. Oh, Ibu Puspita. Nggih, Ibu, sengaja seperti yang disampaikan panitia tadi, kami ingin memberikan tantangan kepada 2 peserta, baik dari kategori pelajar ataupun umum, untuk mempersiapkan cerita yang akan mereka bawakan itu hanya dalam waktu 1 hari, seperti itu. Ya, kami ingin melihat kemampuan asli ya tanpa dalam waktu singkat seperti apa ya. Kalau memang dia bagus, saya yakin pasti bisa, seperti itu. Kemudian cerita juga akan kami kasihkan. Jadi cerita tidak milih sendiri. Pada saat final kita kasih 1 cerita untuk dibawakan oleh 4 peserta ya. Jadi ceritanya juga kejutan, nanti diberikan 1 hari setelah pengumuman itu. Maka di sini nanti antara 1 finalis dengan finalis yang lain tidak akan kami kasih tunjuk. Jadi ketika 1 peserta tampil, maka peserta yang lain tidak boleh melihat. Seperti itu. Seperti itu Ibu, semoga bisa diterima nggih, Bu Puspita. Terima kasih. Nggih, terima kasih. Kayak dongeng on the spot ya. Ya, memang tantangannya seperti itu Bu, biar berdebar gitu. Nggih, terima kasih, makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya atas Ibu Puspita. Sekali lagi pertanyaannya ada di kolom chat atas nama M. Afif Alvino dari SMK Negeri 5 Malang. Saya izin bertanya, untuk Bapak penyisian apakah ada juara untuk video dengan like yang paling banyak? Kalau dari panitia tidak ada, tetapi mungkin ada kejutan di akhir babak kita nanti, seperti itu. Di acara puncak nanti, mungkin kejutannya akan di sana ya. Jadi untuk yang tidak lolos nanti jangan terburu-buru untuk keluar dari dalam grup dan jangan terburu-buru untuk bersedih terlebih dahulu.
stay tune terus di AVOS. Terima kasih, seperti itu. Terima kasih Kak Alicia atas jawabannya, semoga dapat dipahami. Apakah ada pertanyaan lagi? Tes. Baik, adik-adik, Mau tanya, Ibu Kakak. pendamping, suara saya sudah masuk kah? Sudah. Bapak Ibu, adik-adik pendamping, kami memang punya beberapa kategori pemenang, tetapi kami juga punya surprise yang sudah kami sediakan untuk para pemenang. Jadi yang berada di Malang dan sekitarnya, kami akan berikan pada saat acara Big Event di tanggal 5 Februari ya, teman-teman. 5 Februari di Noyo Mall. Kemudian bagaimana nasib teman-teman yang berada di luar Malang, tetap kami akan libatkan ya. Jadi surprise itu memang kategorinya sesuai dengan yang panitia tetapkan di luar kategori atau di luar yang sudah kita rencanakan di kriteria lomba. Jadi mungkin ada pemenang yang terlucu atau pemenang yang unik atau apa, dan itu ada beberapa ya. Jadi siap-siap teman-teman yang ikut dalam kompetisi ini mungkin membuat sesuatu yang paling unik untuk acara lomba di hari ini. Mungkin kami akan mencari dari sana ya. Kriterianya apa? Surprise saja karena ini memang tidak ada dalam kriteria di acara lomba ya Kak. Ya, oke. Kali Ibu. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Total berapa peserta Kak? Ada sekitar 170-an, Bu. Wow, peserta 170, keren ya. Kemarin saya sempat ngintip ya, itu para juri sampai ngelembur jam 8 pagi sampai jam 17. Jam 5 sore loh teman-teman, saking bingungnya semua bagus-bagus ya. Apresiasi loh untuk kalian semua ya. Semoga tidak hanya acara big event ya. Next kakak-kakak di Asia akan membuat lomba yang sama dalam rangka membangun minat, membangun potensi dan kualitas dari semua siswa pelajar umum dari Sabang sampai Merauke. Oke, terima kasih, keren ya. Saya kembalikan ke kakak panitia, silahkan Kak. Terima kasih Ibu Teresia atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Clarina dari kategori umum. Permisi mau tanya, mungkin tadi saya ada yang terlewat. Untuk yang final tadi hybrid ya? Buat yang online apa lewat Zoom atau upload video lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang online, kita akan by Zoom. Seperti itu. Jadi untuk linknya nanti bagi yang lolos, kami akan share melalui grup seperti babak penyisian yang kemarin. Seperti itu. Terima kasih. Baik, semoga jawabannya dapat dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Aninda Indriani. Ya, tambahannya ya untuk final, jadi nanti final sistemnya hybrid untuk teman-teman yang masuk lolos ke babak final, bila bisa datang ke kampus kami persilahkan untuk datang offline, tapi bila tidak kami akan melakukannya streaming online by Zoom ya, lewat Zoom, jadi tidak ada pengumpulan karya tapi perform langsung ya, direct. Nanti langsung ada 3 juri yang akan menilai, jadi tidak melalui karya lagi, seperti itu. Baik, terima kasih Putri atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Aninda Indriani kategori pelajar. Untuk pendamping, apakah mengisi juga link absensi peserta? Dibuatkan. Iya,
Untuk data pendamping, panitia akan menyiapkan Google Form tersendiri yang nanti harus diisi dari masing-masing teman-teman yang ada pendampingnya. Batas waktu kapan? Mau ditunggu data pendamping besok ya. Hari ini dari panitia ngirim linknya untuk data pendamping dan ditunggu sampai besok. Tanggal 10 Januari 2023. Mohon jangan terlambat agar sertifikat juga bisa segera dibuat seperti itu ya. Jadi nanti ada link tersendiri untuk absensi hari ini. Tidak perlu, bila memang tidak bisa hadir nggak apa-apa, nanti kita akan minta data pendamping secara tersendiri ya. Seperti itu ya, semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas penjelasannya. Jadi untuk link peserta dan pendamping berbeda. Jadi nanti akan diumumkan lagi, ada umuman penyusulan untuk absensi pendamping. Pertanyaan selanjutnya dari pendamping Barokatus Syafa dari kategori pelajar. Untuk like YouTube, batasnya sampai tanggal berapa ya, Kak? Terima kasih. Untuk like YouTube itu berlaku nanti di babak semifinal. Jadi nanti yang masuk 10 besar untuk maju ke babak semifinal berkesempatan menjadi juara favorit melalui like terbanyak di YouTube nanti. Ya, di YouTube AVOS. Jadi bisa nanti yang masuk ke 10 besar bisa minta bantuan teman-temannya, keluarganya untuk like biar jadi juara. Seperti itu. Sampai batas akhir untuk juara favorit berlangsung itu sampai di tanggal 12 pukul 11. Jadi sampai akhir final penghitungan juara, penghitungan nilai. Seperti itu, nilai akhir. Baik, dari Putri apakah ada tambahan? Sudah kayaknya ya, jadi nanti video 10 besar ya, teman-teman yang masuk ke 10 besar ke semifinal nanti akan kirim video lagi, nanti panitia akan mengupload ke YouTube-nya AVOS. Nah, setelah terupload maka kita akan menyampaikan di situ like mulai dihitung, link nanti bisa di-share sama panitia ya video-videonya, kemudian perhitungannya sampai tanggal 12 Januari 2023 pukul 11 siang ya. Setelah final berakhir maka di situ like juga akan kami hitung untuk mendapatkan juara favorit dari kategori pelajar dan kategori umum. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alicia dan Putri atas penjelasannya, semoga dapat menjawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Aura Nur kategori pelajar. Izin bertanya, apakah like terbanyak di YouTube itu termasuk kriteria untuk lolos penyisian? Terima kasih. Untuk babak penyisian, kita mengambil dari 5 teknis penilaian tadi. Tidak ada dari like YouTube atau yang lainnya. Jadi kita cuma menilai dari 5 teknis yang tadi disampaikan. Penilaian dari Dewan Juri, 3 Dewan Juri, seperti itu. Baik, dari Putri apakah ada tambahan? Baik, terima kasih Kak Alicia atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Safina Keisha, kategori pelajar. Jika masuk lolos semifinal, kan ceritanya disediakan oleh panitia. Berarti itu sudah berupa teks cerita dan anak-anak tinggal menghafal. Apakah begitu? Untuk naskah cerita sudah kami siapkan dari panitia. Setelah pengumuman 10 besar akan kami share di grup.
Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa memilih salah satu judul dari 10 cerita yang telah kami siapkan, dan untuk naskahnya nanti akan kami share di grup peserta. Baik, terima kasih Kak Alicia atas jawabannya. Berarti nanti sudah disediakan judul ceritanya, nanti akan di-share di grup peserta dan peserta bisa memilih salah satu dari cerita tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Farah Nurdiana. Mohon izin mungkin tidak bertanya, tapi saran untuk berikutnya kategori pelajar mohon dipisahkan. Jadi SD, SMP, SMA tidak dijadikan satu. Halo Ibu, tadi yang bertanya siapa? Ibu, kakak? Farah Nurdiana. Oh oke. Kakak Farah, terima kasih masukannya. Memang ini kemarin juga menjadi pertimbangan kami. Tetapi setelah kami lihat ternyata potensi dan kualitas English language itu tidak dikategorikan dari background pendidikan maupun umur, karena kami melihat beberapa pengalaman sebelumnya itu dari SD dengan SMP bahkan SMA kualitasnya lebih bagus gitu ya. Jadi kami memang melihat tidak dari sisi itu, kebetulan waktu itu pertimbangannya itu ya. Jadi kami melihat bahwa potensi bahasa Inggris memang tidak melihat dari background pendidikan, karena materi bahasa Inggris sudah mulai diperkenalkan sejak anak usia dini. Bahkan kemungkinan ada yang sudah sekolah di bilingual dan lain sebagainya ya, sejak dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi karena pertimbangan itu kami lebih melihat dari sisi kualitas, sehingga panitia membuat kriteria penilaian yang sudah disampaikan oleh kakak tadi, kakak panitia 5 kriteria dengan tidak melihat dari background pendidikan. Jadi kami hanya membuat 2 kategori. Di samping itu, storytelling itu yang kami sajikan atau kami konsepkan di hari ini, itu namanya storytelling ya. Jadi satu cerita daerah atau satu legenda yang dimana setiap orang bisa tahu tentang itu, bukan satu karya ilmiah. Nah, jadi kalau karya ilmiah, kami membuat kategori. Kalau storytelling, ini adalah satu bentuk kegiatan di mana memang menuntut ada keterampilan untuk berbahasa dan mengetahui tentang satu kultur budaya dengan cerita-cerita daerah yang ada di setiap daerah, bahkan dunia. Itu sih pertimbangan kami, tetapi masukan ini akan kami jadikan sebagai evaluasi. Terima kasih ya masukannya ya. Oke, saya kembalikan ke kakak, silakan kak. Baik, terima kasih Ibu Teresia dan Kak Alicia atas penjelasannya, dan terima kasih juga untuk Kak Farah Nurdiana atas saran yang telah diberikan. Pertanyaan selanjutnya dari... Maaf, Kak, Ibu boleh nambahkan sedikit aja? Boleh, silakan Putri. Ya. Kebetulan kemarin juga terlibat dalam penilaian ya, jadi ingin sedikit menambahkan penjelasan dari Bu Tere tadi. Benar yang disampaikan Bu Tere bahwasanya keterampilan storytelling itu tidak terbatas atau dibedakan usia gitu ya, atau level pendidikan. Luar biasa, dari yang kecil juga bisa perform bagus banget gitu ya. Jadi yang bisa saya pesankan adalah buat teman-teman semua, kalau nanti ikut lomba storytelling lagi, yang harus diperhatikan adalah kriteria penilaian. Jadi kriteria penilaiannya apa saja, itu yang penting ya. Jadi tidak usah lihat lawan, tapi fokus pada diri sendiri untuk memaksimalkan penilaian apa saja yang harus bagus sehingga saya bisa menjadi yang terbaik. Itu sih menurut saya ya. Jadi nggak perlu khawatir masalah usia, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas penjelasannya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Aninda Indriani, kategori pelajar. Pertanyaannya, untuk juara favorit sendiri, apakah harus dari peserta yang masuk 10 besar ataukah dari seluruh peserta yang mempunyai kesempatan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk
juara favorit itu kami dari mulai babak semifinal. Jadi nanti ada 20 peserta dari 2 kategori yang akan bisa berkesempatan menjadi juara favorit. Seperti tadi, untuk penilaian juara favorit itu yang kita lihat adalah like terbanyak di YouTube. Terima kasih. Apakah ada tambahan lagi dari Ibu Tri atau Ibu Teresia? Sudah cukup. Baik, semoga menjawab pertanyaannya. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Anissa Lydia. Selamat siang Kak, saya Anissa Lydia, peserta umum AFOS 2023. Mohon maaf Kak, saya baru bisa masuk ke ruang Zoom dikarenakan terdapat gangguan jaringan. Apakah rekaman TM-nya nanti bisa di-share ya Kak linknya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk rekaman Zoom ini nanti bakal kita kirimkan di grup peserta. Di YouTube AFOS ada. Di YouTube AFOS juga ada, atau di Institut Asia juga ada. Di YouTube Institut Asia. Kalau nggak salah kita juga live streaming di IG ya Kak? Oh iya, mungkin live untuk streaming. peserta yang Lihat. ketinggalan bisa langsung join ke Instagramnya AFOS Official. Jadi bisa mengikuti agar tahu ya dari awal sampai akhir gimana TM hari ini. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kok dari tadi chat terus ya Kak ya? Nggak ada Iya. yang on mic gitu. Mungkin pesertanya Satu, Bu. bisa on mic untuk bertanya langsung biar kita ngobrol-ngobrol santai juga di sini agar semuanya dapat jawabannya, agar semuanya juga tahu kita tekniknya gimana. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, sesi tanya jawab ditutup. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Alicia, Ibu Tri, Ibu Teresia atas jawaban dan materi yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Kepada Kak Natasha, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Huning yang telah memandu materi dan diskusi hari ini dengan baik. Selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian babak penyisihan yang akan disampaikan oleh Kak Serviana. Kepada Kak Serviana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh iya, silakan Bu. Tes. Adik-adik, Bapak Ibu, teman-teman, hari ini Kak Servi ingin menyampaikan 10 besar finalis untuk maju di babak berikutnya. Tetapi saya bocorin sedikit ya, kita masih punya juara favorit ya. Kita masih punya juara favorit, kemudian kita juga masih punya bukan juara ya, lebih ke surprise ya. Surprise. Jadi teman-teman yang mungkin tidak masuk di dalam 10 besar finalis itu, ada benefit yang bisa teman-teman dapatkan. Selain mendapatkan sertifikat, mungkin masih punya kesempatan untuk menjadi mendapatkan surprise dari kami. Apakah surprise itu diambil dari kelompok yang semifinal? Tidak. Kami akan mengambil dari total semua peserta yang akan kami choice dengan kategori yang sudah ditetapkan oleh panitia di luar 5 kriteria yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak yang di depan ya. Jadi jangan khawatir, teman-teman masih punya kesempatan di samping mendapatkan sertifikat sebagai partisipan. Oke, ya silakan Kak Servi dilanjut.
Oke, baik, terima kasih Bu Tere. Selanjutnya saya akan membacakan peserta yang berhasil masuk ke babak semifinal. Yang pertama untuk kategori pelajar. Yang pertama, skor 261 atas nama Annabella Priva. Selanjutnya, skor 255 atas nama Kalista Haris Mahardika. Yang berikut, skor 238 atas nama Sabrina Nurlisa Ada. Yang berikut, skor 234 atas nama Rizka Nur Rahma dari Sidoarjo. Yang berikut, skor 233 atas nama Clarin Angeli Afson dari Cianjur. Yang berikut, skor 232 atas nama Fares Airel Ramadan dari Malang. Yang berikut, skor 231 atas nama Aida Ayla Zahra dari Bekasi. Yang berikut, skor 229 atas nama Angela Marici dari Bekasi. Yang berikut, skor 229 atas nama Ardiana Zeva Anjani dari Semarang. Selanjutnya, peserta yang lolos ke babak semifinal untuk kategori umum. Yang pertama ada skornya 232 atas nama Farah Dina dari Banda Aceh. Berikut skor 227 atas nama Anissa Lydia Ardiani, Sidoarjo. Yang berikut, skor 214 atas nama Naufati Aufa, Sampit. Yang berikut, skor 198 atas nama Avinda Mega Deviana, Probolinggo. Yang berikut, skor 190 atas nama Gunawan Cokro, Medan. Yang berikut, skor 190 atas nama Ida Susanti, Sumeneb. Yang berikut, skor 181 atas nama Clarina Mahardika, Pasuruan. Yang berikut, skor 177 atas nama Hanim Ramadan, Blitar. Yang berikut, skor 168 atas nama Ayu Purwaningsih, Sampang. Selamat untuk peserta yang berhasil masuk. Oh, yang terakhir, maaf.
Yang terakhir, skor 160 atas nama Indira Chandra Devi dari Jember. Oke, selamat untuk teman-teman yang berhasil masuk ke babak semifinal. Diharapkan untuk finalis yang berhasil masuk ke babak semifinal bisa mempersiapkan karya untuk diupload di tanggal 8 dan 9 Januari 2023. Terima kasih, saya kembali ke MC. Terima kasih kepada Kak Serviana dan selamat bagi para peserta yang telah lolos ke babak semifinal atau babak 10 besar. Dan bagi peserta lain yang belum lolos, jangan berkecil hati karena kalian sudah menampilkan penampilan terbaik di acara ini dan masih banyak kesempatan-kesempatan lain yang menunggu. Acara selanjutnya yaitu doa, namun sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, dimohon untuk para peserta untuk tidak meninggalkan Zoom karena akan ada sesi dokumentasi di akhir acara. Sebelum kita sampai pada sesi dokumentasi dan penutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu dokumentasi, bagi seluruh peserta diharapkan on cam karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Peserta diharap untuk on cam. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Selanjutnya 1, 2, 3. Terima kasih kepada para peserta yang telah on cam. Baik, sesi dokumentasi telah ditutup, kita telah sampai di penghujung acara. Sekian dari rangkaian acara technical meeting pada hari ini. Terima kasih untuk semua panitia dan peserta. Kami sebagai MC mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami undur diri, sampai jumpa di babak final. Selamat siang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.